Selamat datang di channel Cerita Masa Lalu, channel yang membagikan kisah-kisah horor, pengalaman mistis, dan cerita kelam yang mungkin pernah terjadi di masa lalu. Sebelum cerita dimulai, pastikan kalian menonton di tempat yang tenang. Gunakan headset jika perlu. Dan ingat, tidak semua cerita di channel ini hanyalah sekadar fiksi, karena ada pantangan yang seharusnya tidak pernah dilanggar. Namaku Raka. Dan sampai hari ini, aku masih menyesali satu keputusan bodoh yang pernah kulakukan. Semua berawal ketika aku pindah sementara ke sebuah desa terpencil di Jawa Tengah. Desa itu bernama Desa Waringin Sepuh. Aku datang untuk menemani istriku yang sedang melakukan penelitian lapangan selama 1 bulan. Sejak pertama kali menginjakan kaki di sana, aku sudah merasakan suasana yang berbeda. Desanya sunyi, terlalu sunyi. Padahal rumah Rama berdiri rapat dan sawah terbentang luas. Namun jarang sekali terdengar suara anak-anak bermain atau warga bercengkrama. Di hari pertama, kepala desa menyambut kami dengan ramah. Tapi sebelum pamit, beliau berpesan dengan nada serius. Di desa ini ada beberapa pantangan, tolong dipatuhi demi keselamatan panjenengan. Pantangan itu sederhana, katanya. Jangan keluar rumah setelah jam 10 malam. Jangan bersiul di malam hari. Dan yang paling ditekankan, jangan pernah menyeberangi kebun bambu di utara desa setelah maghrib. Aku mengangguk sopan. Namun di dalam hati, aku menganggap itu hanya mitos desa seperti kebanyakan cerita orang tua. Malam pertama berjalan normal. Malam kedua pun sama. Hingga malam ke-7, aku mulai merasa bosan. Istriku tertidur lebih awal, sementara aku masih terjaga. Pukul di ponsel menunjukkan ke 22,3, aku teringat pesan kepala desa. Dan entah kenapa, rasa penasaran justru muncul. Cuma sebentar, pikirku. Aku keluar rumah, desa benar-benar sepi. Lampu-lampu rumah sudah padam. Angin malam bertiup pelan, menggerakkan daun-daun pisang dengan suara gesekan halus. Saat itulah, aku tanpa sadar bersiul, nada pendek. Pelan, begitu siulan itu keluar dari mulutku, angin langsung berhenti. Sunyi, mencekam, bulu kudukku berdiri. Aku tertawa kecil untuk mengusir rasa takut dan melangkah lebih jauh, hingga kakiku berhenti di depan kebun bambu. Bambu-bambu tinggi menjulang, rapat, dan gelap. Tak ada lampu, hanya cahaya bulan yang terhalang dedaunan. Disinilah pantangan terbesar itu berada. Dan aku melanggarnya. Aku melangkah masuk. Awalnya biasa saja, namun semakin ke dalam, udara terasa dingin dan berat. Seperti ada yang mengawasi dari segala arah. Lalu, aku mendengar suara langkah. Bukan dari depan, bukan dari belakang, tapi dari atas. Aku mendongak. Tak ada siapa-siapa, namun suara itu semakin dekat. Disertai suara napas, panjang, berat, dan bukan manusia. Aku mulai panik dan berbalik arah. Namun jalan yang tadi kulalui sudah tidak ada. Yang ada hanya deretan bambu tanpa ujung. Tiba-tiba terdengar suara perempuan tertawa pelan. Sudah dibilang, jangan lewat sini. Aku menutup telinga dan berlari. Namun kakiku terasa berat. Seolah ada yang menarik dari bawah. Aku terjatuh. Saat itulah aku melihatnya. Sesosok perempuan tua. Rambutnya panjang menutupi wajah. Kakinya tidak menyentuh tanah. Lehernya terkulai aneh. Dan saat dia mengangkat kepalanya, wajahnya kosong. Tanpa mata, tanpa mulut, aku berteriak sekuat tenaga dan semuanya gelap. Aku terbangun di dalam rumah warga. Istriku menangis di sampingku. Kepala desa berdiri dengan wajah muram. Katanya, aku ditemukan pingsan di tepi kebun bambu saat subuh. Sejak kejadian itu, tubuhku sering demam tanpa sebab. Setiap malam jam 10 tepat, aku selalu mendengar suara siulan. Padahal aku tidak bersiul. Dan kadang, di sudut kamar, aku melihat bayangan perempuan berdiri diam, menunggu. Seorang dukun desa akhirnya berkata, "Kamu sudah ditandai." Dia marah karena pantangannya dilanggar. Kami pindah ke kota seminggu kemudian. Namun teror itu tidak sepenuhnya hilang. Hingga hari ini, aku masih tidak berani bersiul.
Dan setiap melihat kebun bambu, aku selalu teringat wajah tanpa mata itu. Teman-teman, cerita masa lalu, tidak semua pantangan diciptakan untuk menakut-nakuti. Sebagian adalah peringatan. Jika kalian berkunjung ke suatu tempat, hormatilah adat dan larangan yang ada. Karena terkadang yang menjaga suatu wilayah bukanlah manusia. Terima kasih sudah menonton di channel Cerita Masa Lalu. Jika kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Sampai jumpa di kisah horor berikutnya. Dan ingat, tidak semua yang dilanggar akan dibiarkan pergi.